geng yang mana? Aku, Vincent, Edo tuh suami aku ya. Dia bawa handphone yang megangnya gini, ngumpul foto. Mauan dia pasrah, Edo tuh pasrahan aja. Kalau gue suruh konten dia mau lah gitu. Kelihatan kalau dia cinta banget sama lo. Iya. Harus lah. Wendy masih nggak sih sampai sekarang? Udah enggak deh kayaknya dia udah enggak. si Wendy tuh ya. Event-event olahraga selebriti pasti diundang. Oh iya pernah. Bener nggak? Pernah menang lagi kan? Menang terus sih. Pas lagi ada main keliengan sangat dia. Kayaknya kekurangan darah. Live TikTok gitu. Terus ada yang komen udah tua gitu. Ya udah biasa emang. Ya gue jawab. Livy, Echa, Vior itu tuh udah mulai masuknya jalur komedi. Punya beda. Polosan. Polos atau takos. Otak kosong, tatapan kosong. Tapi sadar diri cuman. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jadi sadar diri aja. Ini umur 40. Selamat pagi, siang, dan malam. Benar, jam berapapun nonton bisa kapan aja. Biasanya nggak bisa tidur tuh nyalain. Ya, biasanya kan kalau lagi temen Sia lagi pada gabut gitu, nonton TS Talks episode kali ini pasti bakal seru banget. Dan kita pembahasannya lumayan menarik ya hari ini. Iya. Karena kita semua seumuran ya. Pembahasannya menarik karena mungkin teman-teman yang lagi nonton juga banyak yang bertanya-tanya dengan kondisi kalau kita tuh lagi kayak di usia sekarang ini. Iya. Tapi kita kan lagi aktif-aktifnya, jadi orang pada bingung, gila nih cewek-cewek aktif-aktif banget ya, padet-padet gitu jadwalnya. Tapi tetap bugar gitu. Tetap bugar, benar. Apa sih rahasianya? Coba kita tanya yang paling lucu lah satu Jakarta, satu Indonesia paling lucu. Ngeri. yang lucu ya. Hai, apa kabar? Ya ampun. Hesti Purwadinata, welcome kedua kalinya. Dan kok baru 2 kali sih? Baru 2 kali. Lama dan banget sih 2 tahun sekali lagi. Kok bisa gitu sih? Bisa nggak sih sebulan sekali? Ya boleh dong, langsung ada program kan berarti ya. Alah, terakhir gue bilang program lo kagak bisa. Mau, bisa. Cobain lagi yuk. Rabu, Kamis, Jumat syuting mulu di TV. Bisa, pagi bisa nih. Oh iya, budgetnya beda bro. Oh iya benar juga. Aku bisain deh. Jadi kesini udah 2 tahun yang lalu terakhir. Ada cerita apa yang menarik setelah 2 tahun nggak mampir? Setelah 2 tahun tuh kalau nggak salah waktu pas terakhir kesini masih merintis jadi pelawak. Udah hitungannya udah jadi pelawak tuh jatuhnya. Tapi sekarang udah pakem banget. Wah kayaknya. Gila, gokil gue kemana-mana. Jaminan lucu pasti. Enggak gitu dong Lun. Jadi pressure. Tapi kalau jalan-jalan gitu kayak misalkan fans udah pernah nggak deh? Pasti deh minta foto. Ada lucu dong gitu. Nah itu tuh kayak misalnya lagi belanja milih baju nih. Kan orang milih baju biasa ya gitu kan. Wah biasanya suka ngelucu tuh. Ya maksudnya diharap kita tuh masuk ke dalam mall tuh halo terus guling-guling gitu kan. Gak gitu. Kita juga manusia. Diharapin langsung masuk itu kayak halo melontarkan gitu kan. Jokes gitu. Halo, baju ini lucu gak? Lucu banget nih. Halo nama gue Hesti gitu kan. Gak mungkin gitu tiba-tiba stand up gitu. Tapi yang belum nonton episode kita dulu banget sama Hesti tuh harus nonton. Karena banyak hal-hal baru yang kita baru find out. Dulu pernah bawain acara sports kan, acara gosip, kabar-kabari kan? Iya, kabar-kabari. Tidak ada kabar yang tak kami kabari, karena kami belum dikabarin. Itu kan lucu mulu nih. Lama loh itu waktu itu. Benar. Tapi transisinya dari presenter sports, terus gosip, sampai akhirnya menetap sinetron, FTV, terus presenter ya kayak gosip, udah gitu sport, terus tiba-tiba komedi. Tapi paling nyaman lah di sini. Aku nyamanin aja pokoknya semuanya. Nyamanin. Karena waktunya pas ya. Waktunya enak. Iya, benar-benar. Semua bisa diusahain. Benar-benar. Tapi ini Hesti kan kalau kita lihat dari dulu cukup aktif olahraga, ya kan? Kan sempat bulu tangkis. Tadi sebelum lo datang cerita ngobrol. Marathoner loh. Masa? Iya. Kok sekarang nggak suka katanya? Udah gak suka. Kenapa? Kayak pas zaman Covid langsung
dia menyadarkan gue untuk nggak usah lari lagi. Kenapa? Maksudnya sorry, biasanya kan kalau sekarang justru banyak yang FOMO. Sekarang lagi FOMO. Lari. Biar lagi gue lari. Bahkan ada di Strava tuh ada joki biar kesannya joki gue lari. Iya. Kenapa lo memutuskan untuk kayak nggak tahu tiba-tiba nggak gitu. Pas Covid kan orang-orang mulai lari ya. Gue sepedahan. Gue kalau udah suka sama sesuatu itu lebay. Lebay banget, lebay parah kayak outfitnya apalah, perintilannya mahal ya, udah deh gitu gue kan. Sekarang baju sepeda gue nggak tahu mau ngapain. Ya kan, lu sepeda udah hilang kan. Tapi gue waktu itu sepedanya ikutnya alirannya bukan yang road bike, yang klasik. Kayak itu dong, Vincent. Iya, kayak mungkin karena segeng lah ya. Terus udah gitu, udah tuh sempet yang bike to work, kemana-mana gue sepedahan. Lucu banget, kayak itu Wendy gitu dong. Wendy masih nggak sih sampai sekarang? Udah enggak deh kayaknya dia udah. Si Wendy tuh ya. Real dong. Terus gitu, terus tiba-tiba ya udah sepeda. Nah, tapi pas yang lari itu tiba-tiba udah nggak mau aja, nggak tahu kenapa. Gue coba lagi udah nggak suka. Oh gitu, tiba-tiba aja. Terus Covid kan, akhirnya nggak kemana-mana. Ya udah, kayak gue outdoor activity agak mengurangi sih. Salah satunya itu lari. Terus jadi apa sekarang olahraganya? Sekarang sih masih kayak nge-gym gitu kan, masih udah regular. Dulu tuh kayak nge-gym tuh gue lebih suka yang combat, less meals gitu, udah freak banget deh gitu. Kalau sekarang ya udah calisthenics sama bulu tangkis. Susah loh itu calisthenics. Tapi lagi itu suka repetisi kan? Pakai badan sendiri kan? Masa pakai badan lo? Ya angkat, maksudnya nggak ada weights-nya kan? Ada kadang-kadang kita tambah weight juga tetap kecil ada. Ya, maksudnya bukan yang weightlifting yang. Iya, lebih ke formnya dulu aja kalau calisthenics. Di mana di FA? Aku calisthenics di Tribon tuh di Jeruk Purut. Sama itu ya. Ada Forces Calisthenics. Oh iya juga ya. Abis ngomongnya Jeruk Purut. Iya sih. Dan ada Miske di situ. Anyway, kesehatan Kunti, Mel. Dia nggak ngerti, lu kan ajarin dulu. Pasti bercandanya receh dikit lah. Ya kan makanya gue makanya suami gue ngirimin lapor, Pak Riles, nih bucu. Oh, gue agak telat gitu ngertinya. Dia tuh gini dulu, orang udah ketawa, dia gini. Oh, gitu. Ada delaynya. Gak di rewind lagi. Coba didengar lagi. Maksudnya gitu. Oh iya lucu gitu. Anyway, kan Hesti kayak Luna nih, event-event olahraga selebriti pasti diundang. Oh iya pernah. Pernah menang lagi kan? Oh sorry, pernah menang terus sih. Jadi yang kedua kalah. Pertama kali event olahraga itu Vindes Sport. Badminton. Dan FYI itu gue sama sekali nggak bisa. Nggak pernah main badminton. Jadi day one-nya tuh badminton itu di situ. Di sekolah nggak diajarin dulu? Diajarin, tapi kayaknya gue kan 7 bersaudara. Jadi gue nggak kebagian raket kali ya di situ ya. Udah lah Hesti, badminton. Udah nggak usah gitu. Jagain adek-adeknya gitu kali ya. Jadi gue tuh nggak anak tarkam. Jadi pas bener-bener yang megang raket badminton tuh gue masih gini nih. Bakat banget berarti. Tapi gue menang gara-gara partner gue Erikal, ya udahlah. Kayak digendong waktu itu. Jadi dia yang gendong lo ya. Dia yang gendong gue. Tapi abis itu ya udah gue belajar terus, jadinya enak. Jadi kalau calisthenics buat nge-gym, kardionya gue ngambilnya di badminton. Setiap hari apa badminton? Setiap hari Rabu dan Jumat sekarang. Gitu. Baru mulai kemarin gue sempat skip gak olahraga. Sekarang udah mulai lagi, pokoknya start dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin istirahat. Kalau main biasanya sama Edo juga atau biasanya sama Enzi? Kita ada Rabu Lu Tangkis namanya. Rabu Lu Tangkis. Tiap hari Rabu malam. Itu gengnya siapa? Geng yang mana? Aku, Vincent, Edo tuh suami aku ya. Bukan Edo yang lain ya, Edo suami ya. Tiba-tiba Edo Kono Langit ngapain? Soalnya baru gue mau ada Edo Kono Langit. Nggak diajak gitu. Surya, Omes gitu tuh barengan suka setiap Rabu malam main bulu tangkis. Emang gengnya pelawak semua ya. Kan lagi circle-nya lagi situ kita mainnya gitu. Janjian tuh. Abis ini kan gue cobain tenis. Kan ada istri-istri. Surya beserta istri. Ada itu buat Hesti kan sendiri nih. Olahraga lifestyle apa hobi? Lifestyle kayaknya. Udah dalam sisi bukan cari waktunya tapi siapin waktunya olahraga.
Iya. Itu yang udah harus disadari bahwa kalau olahraga tuh bukan dicari waktunya, tapi harus dibuatin waktunya khusus. Emang udah jadwal. Jadi kalau ada tiba-tiba jamnya olahraga gitu, terus ada tawaran kerja, tetap ambil. Aku tuh tetap fokus olahraga, tetap ambil dulu tawaran kerja. Jadi kalau misalkan lifestyle kan, oh sorry nanti kerjaan setelah gue olahraga. Kalau ini dirubah dikit nggak apa-apa? Bisa diatur. Kayak nih, gue nih hari ini jam 10 pagi kan. Ini adalah jadwal gue calisthenics jam 10 pagi. Tapi lu atur. Gue atur jadi jam 6. Oh lu berubah ke jam? Tadi gue nge-gym dulu. Tapi kita tuh olahraga tuh jam 6 pagi. Kita juga jam 6 setiap hari. Enggak, aku jam 5 malah. Ya dia lari kan. Oh iya. Kalau gue masih lari di mimpi gue. Di pikiran gue enggak ke ini, enggak. Gue lari. Belum. Biasanya ke influence kayak gitu-gitu. Biasa gue tuh waktu pandemi kan sebenarnya gue lari. Nah cuma waktu mulai maraton gitu kayak 40 kilo. Gue kayak mohon maaf nih, gue lari 5 kilo udah kayak ya 3 detik. Bosen. Kok baru sekilo? Gue juga gak ngerti Lun, waktu itu gue hilaf juga Lun. Gue juga hilaf, gue sampai 42 2 kali gitu ngapain gitu. Serius? Iya. Gila, berarti lu udah kayaknya experience-nya bikin dia gak enak. Enggak juga. Soalnya kalau nikmat tuh pasti pengen lagi. Nikmat gitu. Kok nikmat. Cuman ya, tapi gue cuma ini aja. Gue bersedia kok kalau tiba-tiba lari terus. Tiba-tiba gue ajakin mau dong. Tapi kayak harus kalau ada waktunya. Oh itu bisa. Kan enak kalau kerjaan sama lifestyle digabung. Iya itu. Gue cuma kayak ngerasa bisa tiba-tiba bisa. Tapi Luna juga pasti mau lari maraton kalau lifestyle sama kerjaan digabung. Iya kalau cocok harga ya kita paksain. Iyalah ya. Gue mau Luna sama deh kayaknya. Walaupun di tengah lari gitu pikiran gue tuh kayak, waduh masalah gue yang ini. Loh ini gimana? Ini gimana? Gue overthinking kalau justru kalau lari nggak mikirin. Gue kebalikan Mel. Oh tetap ada tahu momen-momennya mikirin. Makanya gue tuh cocok sports yang games. Ya, jadi gue fokus tenis. gimana skor gitu ya. Iya kayak aduh dia skornya udah ini, jadi kayak tenis gitu, badminton, paddle gitu. Tapi orang tuh pasti kan banyak yang lihat ya, oh Hesti, Luna kerja TV lah, syuting lah, tapi olahraga juga. Orang kan suka mikir, ya traveling juga. Kapan sih waktunya gitu kan? Ngaturnya tuh Hesti gimana? punya keluarga lagi. Anak. Iya anak ada. Anak ada 3 butir aku kan. Terus 3 butir. Justru gue ngerasa ini sebenarnya jadwalnya udah enak. Kayak dulu masih ngerasain zaman-zaman sinetron, ambil FTV itu bener-bener dari pagi ke pagi nggak sih? Kalau sekarang kayak syuting Lapor Pa, BTS itu jamnya udah jelas. Kita mulainya siang, malam kelar gitu. Jadi kayak pagi sampai siang tuh gue ada waktu banget sama anak-anak sebelum berangkat sekolah gitu. Terus weekend juga libur, kecuali ada off air. Kecuali off air kan off air kan kita bisa bawa keluarga, ya kan? Sering lagi ya. Kita usahain aja. Iya justru lebih enak. Sebenarnya ngatur waktu tuh lebih enak sekarang sih di umur ini. Tapi kan sebenarnya banyak loh nih aktivitasnya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi pernah merasa lelah, letih? Aku tuh ya pasti. Mukanya itu kelihatan enggak ya? Tegar gitu. Apalagi kalau lagi menstruasi parah. Pernah gue lagi ikut body pump. Kan pakai weight gitu. Kan? Pas lagi lift, enak ya. Pas lagi lift gini muter. Oh ya? Tiba-tiba apakah ini? Tanda-tanda. Itu biasanya apa tuh? Karena umur atau kurangan itu darah? Itu juga mungkin iya, tapi nggak usah disebut. Karena menstruasi. Karena menstruasi. Biasanya kekurangan darah dikit lah. Iya, sampai pusing banget loh. Pernah gue dan gue punya kebiasaan kayak dari duduk terus tiba-tiba berdiri terus kayak blackout gitu. Kelayangan. Kekurangan darah. Apalagi kan perempuan kan apa aku harus ke pinggir jalan vampir mas? Jadi vampir. Gitu ya. Nggak usah nyedot, udah ada nih. Nggak usah, ngapain? Sama Bion. Biar ini apa anemia ente siapa? Ini membantu. Amnesia. Jadi lupa. Anemia. Ini membantu nih cewek-cewek kayak kita yang memang aktif olahraga. Bener. Tapi kadang-kadang kita juga harus cek sih. Pernah cek nggak sih? Gue belum pernah cek sih. Belum ya. Kayak tingkat. Ini bukan nakut-nakutin ya, tapi kan bertambahnya usia kita harus lebih aware. Iya banget. Apapun yang harus rutin medical kayak kadar zat besi. Anemia bisa jadi ya? Bisa. Karena sering kayak dari bangun tidur gitu. Misalnya buru-buru. Tapi bukan sesuatu hal yang gimana banget, tapi we have to aware kan. Enggak, tapi kalau sangobion lu pakai? Pakai.
Itu gimana? Minumnya boleh lihat di tas lo. Nah, selain kayak kalau abis katanya kalau lagi menstruasi juga kan. Bener. Itu ngaruh ya. Siklus bulanan kita kan banyak banget darah keluar. Dan biasanya kekurangan zat besi. Betul. Gitu. Terus vitamin dan mineralnya juga kekurangan. Nah, ini enaknya semua udah paketin. Jadi multivitamin. Karena multivitamin. Bisa daily nih, jadi nggak usah pas menstruasi doang. Dan ini juga non gender ya, cowok-cowok juga cowok ya saya. Dulu gue lihat dulu zat besi, vitamin dan mineral, dia multivitamin berarti. Iya. Menurut gue sih teman-teman semuanya jangan anggap enteng ya. Kalau kita merasa aktif, terus udah mulai menstruasi bulanan kita udah mulai membuat kita tuh jadi kayak sedikit keliengan ya, itu tanda-tandanya sih. Tapi kalau nggak menstruasi pun kadang-kadang gue suka keliengan. Itu sebenarnya tanda-tandanya sih. Berarti emang butuh suplemen. Boleh nggak diminum kayak tiap hari gitu? Yang penting makan dulu, makan atau sesudah makan atau setelah makan. Oh, jadi aman sebenarnya ini bukan cuma suplemen yang kita konsumsi pas menstruasi aja, tapi daily juga. Daily juga boleh karena multivitamin ya. Edo juga suguhin aja Edo. Cowok juga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena tadi disebut ya 1 dari 3 itu anemia. Lumayan juga loh. Lumayan itu. Biar kita aware 1 dari 10 gitu, atau 3 dari 10, ini 1 dari 3. Itu berarti banyak banget loh. Itu berarti banyak. Berarti sobat anemia tuh banyak banget ya di luar sana. Coba kalau bikin geng tuh banyak banget. Sobat anem. Pasti banyak. Gue actually gue juga baru tahu sama ini kan kita kalau suplemen biasanya multivitamin gitu loh. Ternyata kita suka nganggap enteng zat besi. Kalau nggak muka tiba-tiba suka pucet kan. Bibir kayak udah mulai ungu gitu kan. Itu kedinginan ya. Itu rame bener tasnya ya Allah. Ya Allah, maaf. Sekarang tuh kayak gitu ya, semua digantung. Jadi gue daily juga minum nih. Sorry ya. Yang sehari satu aja gitu ya, daily. Ini kemarin gue minum, berarti hari ini gue belum minum. Langsung loh ya. Iya, karena masih ada nggak? Udah makan ya dong? mau dong. Udah. Ya kayak yang baru gitu. Dia maunya tuh sebox. Ini kan banyak. Itu buat lu aja. Itu buat lu aja nih. Ntar yang sebox boleh ya? Sorry. Boleh. Kita kirim 5 box buat Asti lah. Keperluannya banyak ya dia. Tapi emang loh kalau lagi olahraga, apalagi lagi menstruasi, itu berasa banget. Ya, beneran dia ngerasa agak kelengan deh. Tadi bukannya katanya lagi kurang darah kan? Iya. Makanya aku minta. Jadi kayak kalau misalnya lagi menstruasi, day one tuh suka ada kebiasaan kayak gitu tuh. Pucet, tiba-tiba kelayangan, blackout dikit gitu. Nah makanya nih cewek-cewek ini kan kita sekarang lagi ramai Olympics kan. Iya. Gue kemarin juga sempat nonton, gila atlet-atlet canggih-canggih ya. Tapi yang kemarin gue nonton itu yang itu tuh gimnastik ya. Gimnastik. Yang di highlightnya tuh lagi banyak yang gimnastik kan, sampai ke outfitnya segala macam. Yang gimnastik. Tapi ada itu yang gimnastiknya kelayangan dan dia pusing. Itu sama kayak yang video Sangobion ya. Kayak yang ubah cerita ya. Tapi the show must go on. Tetap harus on fire, tetap harus perform, tetap harus kompetisi gitu. Dan aku udah sempat lihat. Relate ya sama kita. Relate banget karena aku sempat lihat itu juga videonya. Emang video ubah cerita itu dia lagi siap-siap preparation buat gimnastik, terus tiba-tiba jatuh, pucet mukanya. Tapi ya benar, kita nggak peduli kalian itu lagi day one atau lagi ada masalah. Yang namanya juga atlet harus perform gitu. Campaign itu bagus banget karena ngingetin kita untuk rutin minum multivitamin. Dan juga multivitamin ini juga penambah darah di tengah-tengah padatnya aktivitas hidup. Iya. Benar. Jadi kita ubah cerita kita yang sering lemes-lemes pucat itu jadi lebih beraktivitas dan lagi. Jadi nggak takut menjalani aktivitas sehari-hari. Tapi kan nggak cuma atlet ya, kayak misalnya lo kan sering tampil, lo foto lah, lo syuting film, Hesti taping harus berdiri kan, banyak berdiri kan, kan orang nggak akan peduli juga kayak lagi day one nih, lagi menstruasi nggak peduli, ayo cus ngelawak. Ayo coba otaknya mikir gitu kan. Pernah nggak kayak gitu, misalnya lagi, waduh dilapor pak berdiri, terus lagi harus lucu-lucu sama sebenarnya, aduh udah ada simptom-simptom yang bikin pusing gitu. Ada banget. Dan ya kan profesi kita itu mereka nggak akan tahu di belakangnya tuh kita habis kenapa, lagi ada masalah, terus lagi menstruasi hari pertama, nggak akan ada yang peduli. Jadi kita harus perform aja kan. Jadi mungkin salah satunya adalah untuk mengatasi itu kita punya multivitamin yang daily rutinnya. Mungkin salah satunya adalah mengkonsumsi Sangobion. Itu menurut aku sih jawaban atas segala doa. Betul. Kalau tenis pernah kelayangan? Sering.
kurang tidur atau kurang tidur darah? Juga. Tapi kan kalau kurang tidur juga bisa bikin juga. Kurang darah sih, karena apa, oksigen ke otak itu jadi nggak lancar, terus akhirnya jadi darah rendah ya kalau nggak salah ya. I don't know gitu. Jadi kayak kita HB ya gitu ya. HB rendah. Iya, terus yang paling sering berasa tuh kayak kita mau lift up our energy gitu, kayak jadi susah banget gitu, kayak kenapa ya gue gitu. Tapi nggak apa-apa karena aku udah rajin minum multivitamin penambah darah rutin. Jadi ini biar kenapa? Biar tetap produktif dan aktif dan jadi unleash their full potential. Jadi mereka siapapun, aku, kamu bisa tetap produktif di saat benar. Apalagi umur segini ya, butuh suplemen ya. Di umur 32 ini tuh aku ngerasa kayak berapa? Pernah 32 ini aku ngerasa enak banget ya di umur 32 tuh ya. Iya. Tapi bener deh. Jiwanya Hesti kan gini, kita jujur-jujur aja. Kita badan boleh 40. Kita semua kan tahun babi ya. Iya, kita babi banget ini, kita babi jenik banget. Tapi kan we feel different. Kayak Hesti, how old do you feel? Di kepala lo dan hati lo. Gue masih di range 20-an kok. Sama gue juga sih. Oke, maybe not. Mungkin enggak kali ya di 39 deh. Yang penting angka depannya masih 3. Gue 30 lah, early 30s. Ya, gue juga early 30s sih. Soalnya kalau 20-an gue tuh masih ababil, terlalu cimit gitu. Banget sih ya. Terus masih kayak pengen main gitu, terus kayak bego gitu. Kalau 30-an tuh oke. Emang sekarang gak bego gitu? Enggak, bego dicinta dulu ya. Mungkin dulu gak minum Sangobion ya? Iya. Sangobion, kurang suplemen multivitamin yang penambah darah. Penambah darah kurang, terus otaknya gak mikir gitu. Penambah kesadaran kan. Oksigennya kurang. Kan terakhir kesini belum kepala 4 kan? Belum Hesti, kita, kan? Ingat ya itu kita belum ingat loh kita tuh ulang tahunnya bareng soalnya beda-beda bulan. Beda nggak rasanya? Nggak ada lagi. Sama? Nggak ada sih. Nggak ada menurut gue karena terakhir kesini kan mau 39 ya kayaknya ya 38 39. Ngaruhnya tuh ya udah tapi kan memang di mindset step ke 40. Tapi lo pernah nggak sih lagi live Instagram atau lagi live TikTok gitu, terus ada yang komen udah tua gitu. Ya udah biasa emang. Ya gue jawab ya emang. Gue nggak ngerti ya mau gimana. Nggak, tapi gue nggak ngerti nggak, coba kita sedikit ini deh, pemikiran orang-orang bilang yang ngetik itu tuh. Do you know why? Karena mereka ngelihat karir lo dari lo masih kecil. Oh gitu. Dari lo umur 18 tahun, lo model, lo ini. Jadi dia ngeliat, ngerti gak sih? Gue rasa yang mereka berani komen itu. Cuma mungkin orang-orang yang baru ngeliat lo sekarang nggak akan komen itu gitu. Jadi lo tuh banyak loyal fansnya. Makasih loh. Ini gue pujian ya by the way. Oh iya. Not sarcasm. Tapi lo pernah kalau digituin gue emang. Ya emang mau gimana gitu. Iya. Kan lu juga belum. Ntar lagi juga sama. Mending masih mending udah nyampe. Kalau nyampe. Iya. Tapi percaya nggak? Kan tapi ini maksudnya kan gue juga kalau lu pernah nggak kepikiran kalau senior kita gitu terus bilang tua ya senior itu tua. Nggak juga kan? Iya. Emang udah. Ya kita apalagi gue kan bergabung sama senior juga. Orang pasti berumur anyway kan. Tapi percaya nggak dengan term life begins at 40? Karena gue percaya banget. Kenapa apa yang dialamin? Term apa yang banyak ini kalau menurut gue banyak mindset yang berubah di umur 40. Emosionalnya berbeda, emotional maturity-nya berbeda. Cara berpikir tuh beda banget. Iya. Banget sih. Gue udah ada punya konsep kalau kamu bisa, kenapa aku harus bisa? Oh kebalik. Udah kayak gitu, nggak usah maksa. Kalau kamu bisa, ya kenapa aku harus bisa gitu? Ya udah sih, masing-masing punya. FOMO. Bener-bener. Kamu tidak pernah FOMO. Iya kan? Bener-bener. Ambinya udah beda. Tapi ini nggak sih berasa you wanna learn something new, you wanna challenge misalkan your body, your mind gitu, kayak pengen sekolah lagi gitu. Kali ya gitu. Kan soalnya makanya maratoners gitu di usia-usia yang kan udah lagi agak midlife crisis kita. Lanjut gini lah. Tiba-tiba ada yang kayak gue harus lari 40 gitu. Iya. Terus tiba-tiba ada yang gue harus balet gitu. Gue apa ya goals atau gue harus lagi? traveling keliling dunia. Traveling iya. Jadi kayak teman-teman gue bilangnya gini, jalan-jalan mulu lu Ti. Ya kesukaan gue gitu. Gue kagak beli barang. Jadi emang senangnya traveling gitu. Sama experience ya. Iya, experience aku menumpuk menabung memori gitu.
Jadi that's nice. Buat traveling sih. Terus sekarang bisnis Hypnoza kan? Iya, Hypnoza. Udah coba? Udah dong. Kirim Ntar gue kirim ada yang buat di ada yang baru loh. Fragrance apa rumah apa namanya? Itu diffuser ada tuh. Itu kesenangan baru itu apa ya? Bayi baru lah, karena kan baru setahun. Luna juga kan ada skincare, make up kan. Alhamdulillah ya, walau berdarah-darah kita kan tahu ya. Gini ya, bisnis itu, ayo bisa gitu kan. Kenapa mereka bisa kok kita enggak, ayo bisa gitu. Nah kalau itu harus mereka bisa, kita juga bisa gitu. Tapi ada yang tadi kalau nggak usah bisa juga nggak apa-apa gitu. Tapi kenapa milihnya fragrance untuk? Pertama ditawarin awalnya. Awal tuh betul kayak pengen punya make up, skincare gitu mungkin ya, karena ya kita udah biasa di jalur beauty dan lain sebagainya. Terus akhirnya kesempatannya lagi bagus banget dunia fragrance itu, karena trennya lagi ke sana. Sekarang tuh dari pas pertama awal gue mulai dan kemarin sempat pameran juga, itu banyak banget produk-produk baru. Fragrances ya. Iya, pasti semuanya yang ngeluarin. Dan amazing nih, enak-enak loh. Untuk local brandnya tuh oke banget. Jadi kita kayak oh ya udah emang kuenya tuh ada. Pas di situ langsung excited banget. Terus mulai untuk ngeraciknya juga kan. Sampai kantor Eko udah kayak condet, tahu nggak sih gitu kan? Wangi-wangiannya udah kayak apaan tahu. Udah gitu keluarin lah yang pertama benar-benar dalam proses 1 tahun ngeluarin 1 parfum aja, tapi abis itu baru ngeluarin yang berikutnya. Itu kayak seru banget sih gitu. Cobain loh, parfum aku seks bebas, jadi bisa buat cewek, bisa buat cowok. Seks bebas? Seksnya bebas, jadi bisa. Seks bebas. Unisex. Ya ampun. Tapi emang ya bahasa Indonesia itu ya kalau kita ngomong salah translate salah arti. Iya. Itu jadi bisa kayak gitu. Salah arti, guys, kan? jangan ini kan bukan seks bebas ya. Maksudnya ya. Untung Hesti yang ngomong loh. Kalau gue yang ngomong Coba kalau gue yang ngomong. Udah jadiin potongan. Nah, sebagai perempuan yang punya mimpi untuk mengejar passion, ya kita semua lah pasti punya mimpi ya. Hesti pernah nggak sih lagi ambitious, terus tiba-tiba suka lemes terus bye-bye gitu sama ambisinya, kan pas lagi mens gitu lah. Aduh ya banget ya. Lagi down gitu. Apalagi cewek Gemini ya. Gemini kan cewek yang ambisius ya. Pernah momen olahraga, lagi body pump, tiba-tiba layangan, ternyata dewan. Tapi ya ambis emang tetap lanjut. Ya. Oh pernah juga waktu lagi tanding bulu tangkis. Itu kenapa? Yang Tosi itu gue lagi pusing banget. Sebenarnya. Tapi lagi di pertandingan. Ya udah lagi pengennya bye aja karena lagi dewan. Ya udahlah lanjut lagi deh. Abis itu baru deh. Ya kalau enggak ntar diisu lagi kontrak ya. Iya, perform dulu kan. Kita kan bukan atlet tapi performer kita. Iya, benar. Tapi apapun ya profesinya. Mimpi sebenarnya kan Hesti udah ngejalanin passionnya kan, bikin fragrance. Bikin fragrance. Tapi kan tadi juga kita sempat sharing, nggak gampang gitu. Banget. Nggak indah setiap hari gitu kan. Dan ternyata tidak seperti yang kita pikir. Ada berdarah-darahnya. Dari situasi, dari kita badan hormonalnya lah, dari keadaan waktu. Tiba-tiba bagus, tiba-tiba loh kok ada apa hari ini? Tapi pernah ciut nggak? Karena ada tuh momen-momen downnya. Ada. Berarti ini kan secara emosi ya ciutnya ya. Kalau secara fisik sih mungkin kita bisa paksain ya. Tapi kalau secara emosional, tapi nyambung semuanya. Kalau secara fisik kita juga lagi nggak bagus tuh kena ke semuanya, ke emosi, ke pikiran, ya kan. Kita lagi paling basicnya adalah kalau fragrance sudah pasti kita endus-endus kan. Enggak puyengnya ada dong kayak gitu. Benar. Momen-momennya harus pas. Kapan kita harus ngeendus itu yang terbaik ya, momennya harus pas saat fisik kita lagi dan sehat. benar sih, fisik mental ngefek ya. Kalau misalnya kita kurang tidur lah, kurang olahraga, mainnya nggak free, kurang suplemen misalnya, kurang vitamin, itu semua faktornya banyak. Kurang duit. Aduh, itu apa lagi? Itu sih keliangannya tuh dari ujung kaki. Ada suplemen duit nggak ya? Pusing-pusing ekonomi itu. Kalau bisa sih suplemennya pas kita minum tiba-tiba di ATM kita nolnya nambah. Mau dong, yang itu mau. Tapi memang ya namanya perempuan kan kita tetap harus mengejar passion dan juga ambisi kita. Dan juga pastinya kita harus bebas dari gejala kurang darah. Makanya nih buat teman-teman, teman setia, buat Hesti juga, buat Mer gitu, kita tuh jangan lupa untuk tetap minum multivitamin penambah darah. Dan ini juga tadi seperti parfumnya Hesti ya gitu. Harus disemprot terus biar makin percaya diri. Yang itu loh. Apa yang
pengen di achieve di umur udah settle, di umur apakah ini puncak ini karirmu? Nyaman sih sebenarnya. Lagi nyaman banget. Nah, yang namanya juga industri ini kita kan sebagai kuli ya. Jadi dibayar seperti kalau kita hadir segala macam, kita nggak menciptakan. Makanya gue punya bisnis yaitu fragrance segala macam. Sebagai kalau dibilang settle ya kita belum settle. Saya belum ada pengganti ya. Iya. Belum ada regenerasi nih. Kalau si pengganti ini ya mudah-mudahan Bismillah amin ya Allah hipnoza naik gitu kan. Nah inilah yang santainya. Jadi kalau di industri dunia entertainment ini mah masih tetap pengen terus lah sampai kita semampunya mau. Tapi karena ini sih, suka gitu. Iya tapi lo tuh untuk teman-teman yang profesi komedian kayak lo ya, lo tuh belum ada regenerasi lo. Tadi kita juga ngomongin bahas ya. Belum ada gitu. Kan kalau yang dulu kan misalkan ya yang kita tahu misalnya dari Tarzan, Nunu, lu lah regenerasinya. Mulai nih lagi ya layernya. Nah tapi di bawah yang baru-baru ini belum ada. Iya, tadi kita juga bahas umur 20-an jarang, sekarang udah 30-an ke atas lah minimum kan. Tapi kalau kayak gue banyak. Model tuh udah dari kecil. Gue kalau ombak tuh kayak gini. Jadi jalur komedi tuh bagus. Tapi tadi kan kita sempat bahas ya ada yang baru-baru rata-rata talent-talent yang dari e-sports mulai ada kan hosting apa kan ya kayak si Livi Livi, Echa, Vior itu tuh udah mulai masuknya jalur komedi. Muda, youth. Itu cuma beda tipenya beda. Polosan. Polos atau takos. Otak kosong, tatapan kosong. Kalau dimakan iya. Nah itu tuh bocil-bocil itu. Orang nonton orang ketawa gitu loh. Justru mereka pinter. Mereka mainin tahu nih gue mainnya di situ gitu. Iya. Tapi menurut Hesti berikutnya bakalan begitu semua nggak? Ya kan berarti udah mulai keluar kan bibit-bibitnya di situ gitu. Tapi jangan cepet-cepet lah. Gitu. Tahan dulu aja santai guys. Belajar gitu. banyak dulu lah. Iya gitu ya dunia TV. Kita juga kan masih pengen kerja gitu. Aduh. Emang ada planning? Kan tadi planningnya kan kalau yang santai-santai nantinya bisnis aja. Iya bisnis. Jadi memang gue pengennya ya mudah-mudahan ini bisnis ini akan jadi pengganti secara finansial udah oke, udah settle segala macam. Ini sambil gitu kan. Tapi kalau kayak kapan mau pensiun di dunia ini gini-gini nggak mesti kan pensiun itu selalu ada. Kayaknya I think jadi entertainer it's timeless ya. There's always a place lah gitu. Tapi sadar diri cuman setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jadi sadar diri aja. Ini umur 40 nih kayaknya. Bijak kan? Makin wise ya. Ini karena semakin dewasa nih kayaknya anak-anaknya juga tambah gede. Responsibility-nya berkurang dong kayak. Wah, makin besar ya, kayak kepikiran ya sih. Tapi nggak mesti ganti popok. Oh enggak. Tapi sekolahnya makin mahal lah ya. Iya banget. Anak gue udah mulai gede. Beralih ya dari tadi fisik sekarang kayak bulanan, mental gitu. Selalu berasa kan anak-anak tuh udah kayak udah nggak, karena udah nggak cimit-cimit gitu, jadi udah nggak bisa diuel-uel gitu, udah biasa, udah masuk ke teen lagi sekarang. Berapa yang paling gede berarti? Yang paling gede kan ada bonus kan dari suami itu udah 22. Itu udah umurnya udah gede. Dewasa. Yang anak aku yang kedua itu Regas udah SMP. Kelas 2, yang paling kecil itu SD. Jadi udah mau masuk teen semua rata-rata. Yaudah deh gue nunggu. Bahas tahun mantu, ntar lagi punya cucu. Dua-dua loh. Kalau kawin umur 26, iya cowok kan. Cewek. Ya. Ya udah gue udah pasrah gue emang nunggu cucu aja deh. Udah dipanggil nenek kita juga loh soalnya. Jangan enggak usah panggil nenek. Kalau gue forever Kak. Oh gitu ya? Atau Mbak. Iya. Gue juga manggilnya. Nah kalau anak lo, you find a nickname yang enggak nenek gitu. Anak lo kira-kira ada yang meneruskan hobi lo atau profesi lagi sekolah? Lucu-lucu nggak? Tapi Asya ini yang anak aku yang pertama yang cewek itu penyanyi. Mungkin karena suara aku kan ya. Masa? Memang. Kalau aku kan genrenya genre horor. Kalau anak gue emang suaranya bagus ya gitu. Gue tuh ya dia
nyanyi Iya, gitu. iya. Lucu. Gue baru lihat itu anaknya Abdel, suaranya bagus banget ya. Abdel belum tahu. Abdel Oh, Lawak. yang sambil nyanyi sama iya, Abdel. iya. Gue pengen deh kayak momen berdua sama anak gue nyanyi gitu, tapi kayaknya orang kayak bisa nggak lo diem? Itu ibunya gitu, takutnya gitu. Kan bisa sambil ngelucu. Si Abdel di belakang ini Oke, joget aja ya. joget aja. Ya udah, boleh deh. Tapi karena dia yang ngelakuin jadi lucu kan gitu. Katanya Yaudah, Regas anak yang pun. lucu ya, benar. Regas. Kalau Regas sempat berapa kali jadi bintang tamu gitu acara lapor Pak, terus sering gue bekelin. Oh, lu yang bekelin. Bekalin bekalin celutukan gitu. Iya, bekelin lu ngomong gini celutukan. Tapi dia juga anaknya udah sepolos itu, Iya, kamu udah mulai ketularan mama deh. Dia suka digitu-gituin gitu. Terus udah gitu orang pada akhirnya dibahas kayak Regas kayaknya mau ini ya belum lah, masih sekolah. Iya. Itu kan cuma sebatas kayak bintang tamu. Tapi kalau arahnya mau ke sana nggak ngelarang, nggak apa-apa gitu. Yang penting enjoy dianya. Edo tuh kayak lu juga gak sih kalau ngobrol gitu celutukan gitu. Gue sama Edo. Penasarannya kan harusnya bapak-bapak kan. Iya. Bapak-bapak. Tapi dia udah jokes mulai gitu. prosesnya udah bapak-bapak banget sih ya. Gue sama Edo kan cuma beda 3 tahun ya. Terus yang udah kayak kalau lagi liburan terus dia bawa handphone yang megangnya gini, ngumpul foto. Bapak-bapak banget. Lu tawa lagi lu. Kalau nggak ngomong. Lagi di foto tuh nggak ngomong. Tiba-tiba udah cepret. Oh iya, ternyata gini. Oh my god, that is so iya. Iya, gue udah kelihatan wah laki Iya. gue bapak-bapak banget. Ini sebenarnya Gue pengen tau bercandaannya sama nggak? Bercandanya bisa tektok gitu nggak? Bisa aja. Kita absurd sih emang. Gue tuh sama Edo tuh absurd banget. Dia tiba-tiba bisa joget-joget gitu-gitu terus gue terus kalau foto ngikut. jempol. Enggak. Anak gue lagi yang gitu lah, anaknya si Rejas jempol. Tapi cowok rata-rata gayanya ya gitu aja gitu aja gitu. Mauan dia pasrah, Edo tuh pasrahan aja. Kalau gue suruh konten dia mau lah gitu. Iya. Kelihatan kok dia cinta banget sama lo. Iya, ya. Harus lah. Harus lah ya. Kalau misalnya tiba-tiba Enggak, Edo gue paksa. menjadi seorang bilioner gitu besok ya, lo mau berhenti kerja nggak jadi pelawak? Mau. Kayak itu Nggak mau berhenti jadi benar-benar ini. Ih, mau aja jadiin hobi aja. Nih ya kalau umur 40 mau berhenti, kalau umur 30 enggak, gue masih mau mencapai Mencoba. ini gitu. Kemarin juga kan Ayu nanya, lo mau gue sudah berhenti kerja. Beda, udah capek, kalau udah capek udah berhenti aja. Lo pasrah orang ya gitu. beda ya. Oke, Mungkin oke. kalau Hesti ditanya 10 tahun yang lalu, Oh beda mungkin jawabannya. Masih pengen namanya ini, profes. itu, gitu kan. Ada yang pengen dicapai. Sekarang gue cuma pengen punya lapangan bulu tangkis itu aja. gue ada tanah, lo bangunin deh. Aduh, boleh. Yuk kita bikin Sekalian bisnis tinggal bulu tangkis. Si Desta tuh udah mau gitu. Yuk. Yuk, gue invest di tanah lo, bikin lapangan tenis. Ah nggak lapangan bulu tangkis deh yuk. Bisa Tenis sama bulu tangkis. Bisa digarisin 2. Luas berapa? Gue udah ngitung tahu. Sekarang banget nih Gue udah guys. ngitung tahu. Gue butuh tanah 1.000 buat 6 lapangan nih. Yaudah lo kabarin deh. Ya lo Tanahnya jaga dimana, aja, ntar kita. jaga di situ aja. Lo Jaga di tiba-tiba. counter aja. Gue di counter gitu ya. Oke. Berapa jam? Ayo, Mil, gue Jualan lagi jajanan, mikirin nama jualan tempatnya. sangobion. Iya, Pas lagi ada multivitamin. main keliengan, sangobion. Kayaknya kekurangan darah. Lo pucat multivitamin cus sangobion, gitu kan. Kita muter-muter, ada yang ini. Kekurangan darah. Lu gue ada nama tuh, Luti, Luna Hesti tuh lapangannya ya. Nanti kan kalau di lapangan suka misalkan Bali, Iya. Melbourne gitu. Luti CC ya? Lucu. Luti Country Club. Luti. Asik. Lucu. Ntar kalau misalnya kita buka di daerah-daerah Depok atau Bogor, langsung dibalik sama kita Tilu. Sunda. Oke. Tahu bulu. Kita ada game. Yes, Game let's apa? play a game. Cerdas cepat. Wah, kurang cerdas lagi. Tapi cepet kan? Tapi cepet. Ya udah bisa. Ini ada pertanyaan seputar pengetahuan umum. Ada hal-hal random untuk kita bertiga. Oh, kita rebutan. Oh, kita Rebutan. ikut. Oh, Nah, jadi ini sifatnya rebutan. Yang tahu jawabannya duluan bisa meniup trompet. Jika jawabannya salah, Oke. bisa dilempar ke pemain selanjutnya. Poin terendah akan mendapatkan hukuman dari pemenang. aduh hukumannya ini nggak udah dicobain belum sama Ini Babang? udah dipakai sama 100 tamu baru. sebelumnya. Ini waktu tahun baru edisi 2000 kemarin. 2000 berapa? 2023 ke 24 kan ada
tahun baru ini Coba. masih disimpan. Gimana caranya dia tahu kalau ini berfungsi kalau nggak dicobain? Bener juga. Sama abang-abangnya ya. Bener juga. Ini abang-abang jual nyoba, abang-abang yang di ininya juga coba tuh di pabriknya ya. Habis itu direbus, steril, tenang aja. Ya udahlah. Ya udahlah ya. Ya udahlah. Immune system. Oke. Kalau nggak bisa lempar. Ya. Gitu. Oke, pertanyaan pertama. Huruf D pada nomor pada Bandung. Iya bener, Bandung. Hampir aja gue jawab Depok. Denmark. Bandung. Udah gue kayak gini-gini mah. Lemah. zona waktu untuk daerah Lombok adalah Luna. WIB. WIT. Wita. Wita. Waktu Indonesia Tengah. Wita, bener. Waktu Indonesia WIT, bagian tengah. timur, Belum tengah. beres WITA. Tengah. Wita. Wita. Waktu Indonesia Tengah. Tengah. Next, gunung tertinggi di dunia adalah Everest. Gunung ya cepet. Iya dong. Ya gunung sih. Aku kan masih bukit. Lumayan lah itu. Jika kamu memiliki sebuah lampu minyak, sebuah lilin, dan sebuah korek api, yang harus kamu mana yang harus kamu nyalakan? Korek kah? Betul. Nah, gini-gini lucu. Oh iya. Yang receh-receh gitu cepet. Apa yang bisa dipegang tapi tidak bisa disentuh? Bisa dibekan. Bisa dipegang tapi tidak bisa disentuh. Kasihmu. Omonganmu. Omongan. Omongan lu bisa dipegang. Benar. Jika sebuah pesawat jatuh tepat di perbatasan Amerika Serikat dan Kanada, kemana kamu akan mengubur orang yang selamat? Gimana? Hah? Sebuah pesawat. Orang yang selamat Yang ngapain dikubur orang yang selamat? bener kayak gini-gini cepet Iya. aja. Gue langsung ngebayangin peta Amerika. Iya, tapi pesawatnya jatuh, dia ada di tengah-tengah, orangnya setengah di sini, setengah di sini. Bentar dulu, dia kubur di mana ya? Gali di mana nih kita? Lanjut. Bahasa Indonesia dari gadget adalah Kasih. Ya udah kasih Kasihan lagi. hesti. Gawai. betul. Actually gue gak tahu. Berapa Jus badudu gue ini. berkurang saat wanita menstruasi? Nah, Berapa hemoglobin yang berkurang saat wanita menstruasi? Lagu gitu. Gue juga punya. Gue nggak ngahnya ya. Angka Angka pastinya. 10. 8. Salah. 10. Salah. 5. 7, 6, 1, 4, 3. 2, 1. Happy New Year. Salah dua. Berapa? 9,5. Ya, elah. gak tahu exactly. Tapi banyak banget. Iya, hampir 10 iya. kan? Masa sih sampai segitunya? Pantesan kita kelayangan banget ya kalau lagi mens ya. Makanya. Sang Bion jawaban atas segala doa. Mantep loh. Masuk Pak Eko, masuk Bu Esti. Sila ketiga Pancasila. Persatuan Indonesia. Betul. Tuh, tahu lo Eke. Bangga nggak lo? Bangga. Terakhir, betul atau tidak hanya perempuan yang bisa terkena anemia? Salah. Salah. Laki-laki juga bisa. Udah. Udah segitu Lagi aja. dong. Ya. Lagi dong. Ya udah banyakin. nyaman nih. Iya. Senang deh bikin kuis-kuis gini. Iya, iya. Yang menang Kak Hesti. Lumayan. Yang kalah Kak Luna. Yeay. Yeay. Apa diapain? Ada nggak pilihan? Diapain? Hesti mau ngasih Ada pilihan hukumannya apa? Enggak, terserah lu mikir dah. Suruh tuh. nyanyi. Lu gimana sih? Siapin dong biar kita mikir. Oh ini aja. Suruh telepon siapa gitu. Random. Suruh telepon siapa? Pinjem duit. ayo kita random call. Iya, harus sebut nama Yo. kata itu. Kata apa ya? Oke. Kata mineral. Misalnya lo telepon Max gitu. Terus lo harus Zat ngomong sama besi, Max, zat besi. Zat besi. Zat besi. Zat besi lah. Bebe. Aku tuh kan kayaknya lagi kurang darah ya. Iya. Biasanya kalau kurang darah tuh minumnya apa ya?
kurang darah? I don't know. Kurang darah. How can you be kurang darah? Ya kan suka kelingan gitu, kayak kan menstruasi, pusing. terus kayak lagi down gitu. Minumnya apa ya? Sugar. Gula. Sugar. Yeah, glucose. You need glucose. Really? Do I need gula? Yeah, gula is the best way for you to Jim up your megang blood. apa gitu? Jim megang apa, besi? Bukannya itu ya? Zinc ya? Zat besi ya? Gak boleh. Ya, udah tetot. Gak tahan. Gak jadi. Harus bilang aja bahasa Indonesia iron apa? Iron apa? Mau setrikaan. No. Aku kalah main game, suruh telepon terus and then I should give you a clue so you can. You should mention zat besi. Iya. Bisa. Ntar Iron Zat apa, besi. Beb? Iron apa? Oh itu, Robert Downey Jr. Iron Man. Iron Man itu. Kayak Pictionary tapi aku nggak tahu gitu. Iya. Ya. Aduh, ini boleh Prancis. Ngomongin aku tentang aku kekurangan darah pasti aku langsung kayak what? Ya Ya intinya udah. kalau sekarang kalau kamu kurang darah itu bukan minum gula tapi minumnya Sangobion. Masuk Luna. Iya. Oke. Ya udah. Bye. Thank you. Bye. Oke, Hesti, thank you so much. Sama-sama, thank you. Sering-sering kali, jangan 2 tahun Boleh sekali. diundang aja aku, cus. Oke. Aku senang Bener ya? ngobrol. Iya, Iya, ntar kita ngobrolin soal tanah itu ya, Lun. Sama Desta sama lagi. Sini gue invest deh. Bentar dulu, kaget gue gitu. Takut nggak deliver. Kita nih ya juga sebagai manusia ya, jangan pernah menghindar dari persoalan yang ada. Dihantam aja ya gitu ya. dihantam aja. Bukan dihantam sih, tapi dicari Di-solve, solusinya. iya. Jangan Karena kan- dihindarin, Iya. tapi dihadapi. Karena persiapan lagi persoalan tuh pasti semua ada solusinya. Bener. Apalagi solusi soal menstruasi dan anemia. Anemia. Iya, menstruasi dan anemia jangan dianggap enteng. Itu yang paling Benar-benar. pertama. Karena kita bisa, Ubah cerita. Kita ubah cerita kita yuk, lebih produktif. dan menstruasi kita supaya tetap produktif seperti hari-hari biasanya. Thank you Hesti, so Thank much fun. Dan terima kasih juga buat teman setia. Benar. Jangan lupa kita ada di TS YouTube channel, ada namanya TS Membership Inner Circle. Tinggal ikutin aja instruksinya gimana. Ada banyak unpublished videos yang kita belum publish untuk public. Jadi Benar banget. very easy to join. Thank you Yes. so much udah nonton. We'll See you next time. episode. Bye bye.